Siapa dari kalian yang belum pernah mendengar kata stoikisme? Dan aku yakin pasti kalian semua sebagian besar sudah pernah mendengar kata yang populer ini. Dan kenapa hal ini bisa menjadi begitu populer, dimana filosofi ini ternyata masih bisa relate dengan cara hidup kita di era yang serba digital seperti sekarang. Dan di video kali ini aku mau ngejelasin kepada kalian gimana filosofi ini bisa masih tetap relevan dengan cara hidup kita di masa sekarang, dan bagaimana sih cara kita bisa untuk mengaplikasikannya. Nah, jadi perkembangan filsafat stoikisme atau stoa itu enggak hanya berhenti di masa Marcus Aurelius saja. Filsafat stoikisme ini tuh tetap berkembang dan semakin tumbuh dengan bentuk tools atau sebagai alat maupun pendekatan di ilmu psikologi dan juga di psikoterapi. Nah, pengembangan selanjutnya filsafat stoikisme di era modern itu tuh sebenarnya udah dimulai pada bulan Oktober di tahun 2012 lalu di salah satu universitas di Inggris, yaitu University of Exeter. Di sana dibentuk sebuah tim multidisiplin yang terdiri dari para filsuf akademis, psikolog profesional, dan terapis kognitif. Kelompok yang bernama Modern Stoicism ini dibentuk untuk membantu orang lain menerapkan konsep dan praktik stoikisme atau stoa pada tantangan kehidupan saat ini. Jadi kelompok Modern Stoicism ini merupakan perusahaan terbatas non-profit yang terdaftar di Inggris. Tujuannya adalah untuk meriset dan menerbitkan informasi tentang penerapan filsafat stoa pada kehidupan modern ini demi kepentingan masyarakat umum. Nah, sedangkan salah satu tokoh yang mempopulerkan ajaran-ajaran stoikisme kontemporer di Indonesia sendiri itu ada Henry Manambiring. Dia tuh menerbitin sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras. Di sana dia ngejelasin mengenai hal-hal utama yang ingin dicapai oleh aliran stoikisme. Pertama yaitu adalah hidup bebas dari emosi negatif, dan yang kedua adalah hidup dengan mengasah kebajikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa stoikisme memiliki konsep kebahagiaan sejati yang merupakan terbebasnya seseorang dari belenggu emosi-emosi dan pikiran-pikiran yang negatif seperti iri hati, kecewa, dendam, dan juga amarah. Etika stoikisme sendiri berpijak pada prinsip bahwa kebajikanlah yang baik. Selain hal itu tidak diperlukan atau bersifat netral, walaupun beberapa di antaranya misalnya kesehatan, kemakmuran, kehormatan secara ilmiah ya dianjurkan, sedangkan yang berseberangan dari itu sangat tidak dianjurkan, seperti rasa kepemilikan pribadi sama sekali tidak dianjurkan karena tidak selaras dengan prinsip hidup manusia yang ingin bahagia. Contohnya, seseorang yang mengejar harta benda terus-menerus, sesungguhnya ia tidak lagi dapat bahagia karena dirinya telah dikuasai hal-hal yang seharusnya tidak merintanginya untuk berbahagia. Selanjutnya aku mau bahas tentang konsep stoikisme di era modern. Sistem filsafat stoikisme klasik terkenal luas dan kompleks. Dia tuh ngebahas berbagai topik dengan istilah etika, logika, dan juga fisika. Kali ini kita akan bahas dari beberapa gagasan sentral etika stoikisme di era modern sekarang ini aja. Yang pertama adalah kebahagiaan. Penganut stoikisme menawarkan tentang gagasan kebahagiaan yang memberikan peran sentral pada hak pilihan manusia itu sendiri, kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Mereka juga bersikeras bahwa semua manusia dapat bekerja untuk mencapai kebahagiaan apapun situasi hidupnya. Mereka, para stoa, berpendapat bahwa mengadopsi pandangan yang benar tentang kebahagiaan akan mempengaruhi emosi dan suasana hati serta tindakan dan hubungan manusia tersebut dengan orang lain, dan akan melakukannya dengan cara yang sangat positif. Disiplin dalam hasrat, yaitu apa yang patut diinginkan atau tidak patut diinginkan individu. Banyak sekali apa yang patut diinginkan atau apa yang tidak patut diinginkan individu itu tuh cenderung mencemaskan sesuatu dan mengerahkan energinya ke hal-hal yang sebenarnya gak mampu buat dikendalikan. Sebaliknya, menurut stoikisme, individu harus memberikan perhatian pada parameter-parameter dalam hidup yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, memastikan perjalanan yang sungguh diinginkan, dan melakukan persiapan-persiapan terkait. Dengan demikian, salah satu pelajaran pertama stoikisme adalah memusatkan perhatian dan usaha ke tempat individu memiliki kendali terbesarnya, lalu membiarkan semesta berjalan sesuai kemauannya. Sebagaimana menurut Cicero,
Individu yang berbahagia tidak merasa kekurangan dan larut dalam kesedihan, namun juga tidak larut dalam kebahagiaan yang semu. Dengan kata lain, individu yang mampu menganggap cobaan sebagai anugerah dan kuat menjalani hidup, individu yang tidak terganggu dengan tekanan dan kendali hasrat, individu yang tidak tertarik sama sekali dengan kepuasan semu, maka individu tersebut sudah pasti bahagia. Ajaran Stoikisme menawarkan kompromi antara perbuatan baik dan hal-hal penting yang lebih disukai, ditambah dengan perlakuan mereka terhadap keduanya sebagai kelompok-kelompok yang tersusun secara hierarki dan tidak dapat ditukarkan. Lalu bagaimanakah prinsip-prinsip dasar Stoikisme yang bisa kalian terapkan di abad modern ini? Yang pertama adalah kebajikan adalah yang utama. Segala hal lainnya tidaklah penting. Dalam teori ekonomi modern, pendekatan ini disebut sebagai sistem preferensi leksiografis. Contohnya, jika Anda memiliki preferensi leksiografis ini adalah apabila kalian tidak bersedia menukarkan anak Anda dengan sebuah Lamborghini, tidak peduli sebesar apa keinginan Anda untuk memiliki Lamborghini tersebut. Yang kedua adalah mengikuti alam, yaitu menerapkan pikiran atau akal budi dalam kehidupan sosial. Bagaimana harus menjalani kehidupan sehari-hari, karena manusia secara alami adalah makhluk sosial yang berpikir dan mampu menggunakan pikirannya. Yang ketiga adalah dikotomi pengendalian, yaitu sejumlah hal ada dalam kendali diri dan juga ada yang di luar kendali diri. Manusia harus lebih peduli dengan apa yang ada di dalam kendali dirinya dan menyikapi segala sesuatunya dengan bijaksana. Yang keempat adalah mengingatkan diri bahwa tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada abadi yang di dunia ini. Dalam Stoikisme sangatlah penting menghargai apa yang ada di hadapan kita saat ini, menerima apa yang kita miliki saat ini, dan menganjurkan manusia untuk saling peduli satu sama lainnya. Yang kelima adalah klausul cadangan, yaitu merencanakan jauh hari sebelumnya apa yang akan dihadapi hari esok dengan semua kemungkinan hal-hal yang dapat dikendalikan, melihat sejauh mana buruknya hal tersebut bisa mungkin terjadi, mempersiapkan semuanya sebaik mungkin dengan meminimalisir penyebab-penyebab permasalahan yang sekiranya bisa timbul, sehingga apabila benar-benar terjadi sesuatu masalah, maka itu tidak akan menghambat semua kegiatan ke depannya dan tidak juga menjadi penyesalan nantinya. Yang keenam adalah bagaimana dapat menggunakan kebajikan di sini dan saat ini. Dalam setiap tantangan, ingatlah sumber daya yang dimiliki untuk mengatasinya. Sebagai contohnya, menurut Epictetus, ketika melihat seseorang laki-laki tampan atau seorang perempuan cantik, kamu akan menemukan dalam dirimu kemampuan mengekang diri. Ketika berhadapan dengan rasa nyeri, kamu akan menemukan kemampuan untuk tahan uji. Jika dihina, kamu akan menemukan kemampuan untuk sabar. Pada akhirnya, kamu akan semakin percaya tidak ada kesan tunggal bahwa kamu tidak memiliki cara moral untuk mengatasi sesuatu. Setiap tantangan dalam hidup menurut Stoikisme adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih menyempurnakan diri. Ketujuh adalah membayangkan berada di posisi orang lain. Epictetus mengingatkan manusia betapa berbeda reaksi mengenai sesuatu kejadian yang orang lain alami dan ketika peristiwa serupa terjadi pada diri kita sendiri. Yang kedelapan adalah bicara sedikit tetapi baik, menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan menjauhi diri dari bergosip dan menilai orang lain. Yang kesembilan adalah memilih teman yang baik. Yang kesepuluh adalah menanggapi penghinaan dengan humor. Yang kesebelas adalah jangan bicara terlalu banyak tentang diri kamu sendiri. Yang ke-12 adalah bicara tanpa menghakimi. Dan yang ke-13 adalah merenungkan pengalaman hari ini, karena Seneca menganjurkan untuk mencari tempat yang tenang untuk bisa memeriksa setiap kejadian-kejadian dalam satu hari yang telah kalian lewati. Dan itulah beberapa hal yang dapat kalian lakukan dalam mengaplikasikan ajaran Stoikisme di era modern seperti saat ini. Setiap ajaran Stoikisme yang tetap relate di era sekarang menunjukkan bahwa seberapapun besarnya perkembangan teknologi tak akan bisa merubah fitrah hidup asli dari seorang manusia.